Halo teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kami dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah Kota Cerdas. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewan Tidya Ayu Rengganis, lalu juga Diza Rahmananda, lalu yang ketiga saya Muhammad Rifat Jauhari, lalu yang keempat Muhammad Umar Ibrahim, lalu yang kelima Neliana Pratiwi, dan yang terakhir Nur Anggriani. Pada video ini kami akan menjelaskan konsep smart living dengan contoh penerapan yang ada di Kota Berlin, negara Jerman. Sebelumnya, apa itu smart living? Jadi, smart living ialah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektivitas dan efisien kerja di balik desain interior yang menarik pada suatu ruang kerja. Smart living juga dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektivitas dan efisien kerja di balik desain interior yang menarik pada suatu ruang kerja. Lalu, kenapa harus smart living? Smart living merupakan konsep yang efisien, lebih murah, dan lebih cepat dalam melakukan pembangunan, dan juga didukung dengan teknologi baru dapat mengurangi biaya, emisi karbon, lalu juga menambah umur yang panjang bagi bangunan yang berada di sekitarnya. Berlin adalah ibu kota negara Jerman yang terletak di benua Eropa. Berlin sendiri merupakan sebuah kota yang berdiri pada abad 13 Masehi yang menjadi ibu kota dari Kerajaan Margraviat Brandenburg, Kerajaan Brandenburg Prusia, dan Kerajaan Prusia. Pada abad ke-20, kota Berlin merupakan kota besar yang ada di dunia. Hingga Perang Dunia Kedua terjadi. Kalahnya Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua memberikan dampak yang besar bagi kota Berlin. Selain banyaknya korban jiwa karena perang, kota Berlin juga ikut hancur. Pada masa Perang Dingin, Jerman terpecah menjadi dua faksi dengan dua ideologi yang berbeda, dan kota Berlin juga terpecah dengan dibentuknya tembok Berlin yang memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat. Hingga dihancurkannya tembok pada akhir 1990 sebagai akhir Perang Dingin. Pada abad ke-21, setelah berakhirnya Perang Dingin dan terbentuknya negara Jerman, Berlin kembali menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota dari negara Jerman. Pada hari ini, Berlin menjadi kota besar global untuk urusan internasional, pusat perbisnisan, industri kreatif, penelitian, dan pariwisata. Kota Berlin juga termasuk kota yang berkembang pesat pada abad 21. Kota Berlin merupakan kota bagian di Jerman dengan jumlah penduduk sebesar 3.670.622 jiwa dan merupakan kota terpadat. Kepadatan penduduk di kota Berlin mencapai 400 jiwa per kilometer persegi dan diperkirakan akan selalu meningkat. Bahkan berdasarkan proyeksi, pada tahun 2030 pertumbuhan penduduk di kota Berlin mencapai lebih dari 250 jiwa. Lonjakan penduduk tersebut dapat menimbulkan berbagai macam tantangan untuk masa depan kota Berlin. Di antaranya permasalahan akan kebutuhan penggunaan lahan, kebutuhan peningkatan akses layanan umum, dan sumber daya alam yang semakin terhimpit. Oleh karena hal itu, pendekatan Smart City bertujuan untuk menemukan berbagai solusi ekologi, sosial, ekonomi, dan tantangan budaya yang dihadapi kota Berlin melalui penggunaan teknologi cerdas. Kota Berlin yang semakin lama akan semakin berkembang, membuat pertumbuhan penduduk juga akan terus meningkat. Pada kota Berlin, semua wilayah kota menawarkan lingkungan yang beragam, dengan berbagai macam tipe bangunan, kawasan hunian, standar hunian, serta berbagai macam infrastruktur dan layanan publik yang sangat baik. Selain itu, kota Berlin memiliki lokasi yang kedepannya dapat berpotensi dalam pengembangan yang berbasis teknologi dengan mempromosikan inovasi dan daya saing ekonomi lokalnya. Untuk mewujudkan layanan publik yang baik, dapat dilakukan melalui pendekatan Smart City dengan dukungan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Urgensi di kota Berlin adalah kepadatan penduduk.
Kota Berlin merupakan salah satu pusat kegiatan di Jerman yang membuat masyarakatnya kerja di waktu yang telah ditentukan. Keterbatasan pengawasan mereka terhadap rumah yang telah ditinggalkan membuat adanya aksi kejahatan yang kerap muncul. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan penerapan smart living, dengan kecanggihan teknologi seperti kamera pengawas yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun juga. Pada kota Berlin sendiri, strategi yang diterapkan untuk menjadi kota berkelanjutan atau smart living adalah dengan memberikan pendekatan ke jurusan tantangan yang akan dihadapi kota Berlin dalam 2030 nanti. Adapun strategi yang diterapkan pada kota Berlin ini dimulai dengan penguatan ekonomi pengetahuan cerdas, dilanjutkan dengan melepaskan kekuatan melalui kreativitas, dilanjutkan dengan memperkuat lingkungan perbedaan, kemudian menumbuhkan kota hijau secara bersama, meletakkan dasar untuk ramah iklim metropolis, meningkatkan aksesibilitas ramah kota dan mobilitas, dan yang terakhir dengan membentuk masa depan secara bersama. Diharapkan strategi yang dilaksanakan pada kota besar ini dapat mencapai tujuan pembangunan yang konkret, identifikasi yang sesuai dengan bidang tindakan untuk kerja kolaboratif, dan menetapkan dengan jelas visi mengenai apa yang akan dicapai kota Berlin pada tahun 2030 mendatang. Dari ke-8 strategi yang telah ditetapkan oleh Berlin pada konsep pembangunan perkotaan Berlin 2030, terdapat salah satu strategi di mana menerapkan smart living, yaitu strategi ketiga menjaga ketenagakerjaan melalui pendidikan dan keterampilan. Seperti pada pengertian smart living sendiri, kualitas hidup berasal dari pendidikan yang berkualitas juga. Maka Berlin sendiri pun memfokuskan warga-warganya untuk memiliki pendidikan yang berkualitas. Dalam menerapkan strategi tersebut, di Berlin sendiri, warga-warganya sudah memiliki akses ke lebih dari 60 perpustakaan yang melintasi kota dan membawa stok lebih dari 2,7 juta judul buku. Berlin juga telah menyediakan kesempatan pengasuhan berbasis kebutuhan untuk anak, tidak lebih dari sekedar meningkatkan pekerjaan keluarga yang berkeseimbangan. Kehadiran di taman kanak-kanak, terutama dengan fokus pada perolehan keterampilan bahasa, dipandang sebagai prasyarat untuk awal sekolah yang sukses. Dukungan untuk anak-anak melalui pemberian layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka merupakan kontribusi penting untuk mencapai kesempatan yang sama dan integrasi anak-anak dari latar belakang migran yang berhasil. Di Berlin sendiri, terdapat banyak tempat yang populer untuk sebagai fasilitas pendidikan. Terdapat universitas, sekolah seni, dan universitas yang mengaplikasikan sains. Berlin sendiri termasuk yang paling tinggi di antara Brandenburg dan Jerman sendiri. Berikutnya itu mengembangkan taman kanak-kanak dan sekolah sebagai fondasi lanskap pendidikan. Jaringan dan kerjasama antara sekolah dan lingkungan serta tempat belajar di luar sekolah dipromosikan. Situs pengembangan untuk sekolah atau pembelajaran adalah dijaga untuk jangka panjang. Berikutnya yaitu meningkatkan standar pendidikan. Dukungan awal untuk setiap anak adalah dipromosikan pendidikan dan integrasi, program evaluasi dan diadaptasi. Berbagai macam penawaran memfasilitasi pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi kaum muda dan dewasa. Berikutnya yaitu menjamin pekerjaan yang bagus. Fokusnya di sini adalah pada akuisisi keterampilan sistematis untuk pasar pekerjaan arus utama. Ini bekerja paling baik menggunakan berbagai alat yang berbeda dan dengan kolaborasi yang erat di antaranya otoritas pendidikan nasional dan negara bagian. Selanjutnya adalah memperkuat pendidikan dan pelatihan di perusahaan yang ditargetkan. Promosi ekonomi di Berlin menetapkan toko yang bagus dengan pelatihan dan keterampilan penyediaan dukungan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Berikutnya adalah menjaga dan memperkuat tempat pendidikan di luar sekolah. Institusi budaya, ruang hijau dan terbuka, taman bermain dan lapangan olahraga, semuanya ada tempat pendidikan di luar sekolah. Dan sebagai titik awal yang penting untuk sebuah masyarakat, perkotaan terus-menerus ingin memperbaiki dirinya sendiri.
mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran di luar sekolah dan mitra pendidikan. Perpustakaan adalah mitra strategis dalam pendidikan. Mereka menawarkan ruang non-komersial untuk pertukaran dan kerja kelompok, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dari pembangunan perkotaan, bisnis, dan masyarakat sipil. Mungkin hal ini sudah didukung dengan banyaknya perpustakaan yang telah ada di Berlin tadi yang melintasi kota 60 perpustakaan tadi. Selanjutnya adalah mengubah lembaga pendidikan menjadi lembaga inklusif. Institusi pendidikan sedang dibangun kembali untuk menyediakan aksesibilitas dan untuk bertemu standar inklusif. Pendidikan dan pelatihan disediakan untuk staf pengajar. Diharapkan dari strategi tersebut, mulai dari sekarang hingga nanti tahun 2030 dapat tercapai segala sesuatunya dan menambah kualitas hidup di Berlin. Dalam mencapai semua strategi yang telah disiapkan oleh Berlin sebagai pembangunan berkelanjutan 2030, tentunya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala. Keberhasilan pembangunan kota yang terintegrasi ditandai dengan sinergi nilai tambah antara tujuan dan bidang tindakan yang berbeda. Namun, tentunya pasti ada konflik antar tujuan yang berbeda. Ini mungkin juga muncul selama latihan perencanaan dan negosiasi konkret di lapangan. Dalam kasus seperti ini, jatuh ke tangan komunitas Berlin dan lembaga politik untuk menyelenggarakan diskusi sosial dan politik tentang tujuan pembangunan. Tugas ini tentu akan membutuhkan kemampuan pada fokus, kepentingan publik, dan transparansi untuk mengembangkan konsultasi pembangunan perkotaan yang sistematis dan budaya dialog kolaboratif dalam lokal pemerintah dan menciptakan kemampuan politik yang diperlukan keputusan yang menjamin kepentingan lokal dan seluruh kota diseimbangkan satu sama lain untuk kebaikan bersama. Jadi kesimpulan dari video ini ialah kota Berlin di negara Jerman telah menerapkan konsep smart living di mana memiliki tujuan untuk menekan angka kriminalitas yang ada di kota Berlin dan juga memberikan efisiensi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah ada dengan menggunakan 7 strategi yang digunakan oleh kota Berlin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.